Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azzallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semua yang hadir dan duduk di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah Bapak Ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama ngaji kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Insyaallah malam ini kita akan membahas bab yang ke-24. Yang membawa kitab silakan dibuka bab 24, yaitu bab tentang sihir. Bab majaa fi as-sihr. Bab yang menjelaskan tentang sihir dan kaitannya dengan masalah tauhid atau kesyirikan. Pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengutip dua ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 102 dan dari surah An-Nisa ayat 51. Lalu kemudian dijelaskan kata-kata tertentu dari dua ayat tadi berdasarkan tafsir dari sahabat Umar bin Khattab, sahabat Jabir bin Abdullah, dan sahabat yang lain. Lalu kemudian dijelaskan lagi dengan hadis Nabi SAW. Nanti di bagian akhir dijelaskan apa hukuman bagi seorang penyihir itu. Sekarang mari kita lihat dalil yang pertama, Bapak Ibu dan hadis sekalian. Bagi yang membawa Al-Quran bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat pertama yang dikutip untuk menjelaskan masalah sihir. Bapak Ibu bisa buka surahnya Al-Baqarah tadi ayat 102. Mari kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu as-sayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna as-sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Artinya, saya baca sepotong-sepotongnya. Mereka yang dimaksud siapa? Orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan ala mulki Sulaiman pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi syaitan itu mereka mengatakan bahwa apa yang mereka baca itu mereka dapatkan dari Nabi Sulaiman, dari kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna as-sayatina kafaru. Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau tidak kafir, tidak melakukan kekufuran, akan tetapi syaitanlah yang kafir itu. Yu'allimuna an-nasa sihra. Nah, syaitan itu mengajari manusia sihir. Wa ma unzila ala malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di daerah Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan tidaklah keduanya, yaitu Harut dan Marut itu mengajarkan salah satu dari keduanya, sehingga mereka pasti mengatakan sesungguhnya kami hanyalah ujian saja, cobaan, fitnah. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Lalu orang-orang itu mempelajari
sihir dari kedua tadi, yaitu Harut wa Marut. Harut wa Marut nanti ada yang bilang 2 malaikat, ada yang mengatakan 2 laki-laki sebenarnya, bukan malaikat. Mereka belajar sihir dari keduanya, yaitu sihir yang ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya atau dengan istrinya. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka, orang-orang yang melakukan sihir itu, tidak membahayakan seorang pun, tidak membawa madarat kepada seorang pun, illa biiznillah, kecuali karena izin dari Allah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu mempelajari sesuatu yang mencelakai diri mereka sendiri dan tidak membawa manfaat, wala yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat untuk mereka. Walaqad alimu, padahal mereka sudah mengerti, sudah tahu, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, bahwa barang siapa yang menjual kitab Allah lalu mereka ambil sihir. Jadi laman ishtarahu itu mereka lebih memilih sihir daripada kitab Allah. Ma lahu fil akhirati min khalaq, kelak nanti di akhirat mereka tidak akan punya bagian sedikit pun. Artinya mereka tidak akan dapat apa-apa di akhirat. Wala bisa ma syarau bihi anfusahum walau kanu ya'lamun. Dan betapa buruk apa yang mereka beli, apa yang mereka pilih itu untuk diri mereka, seandainya mereka mengetahui. Nah, ini ayat lengkapnya. Kalau kita lihat di kitab tauhidnya hanya bagian akhir saja yang dikutip, yaitu walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Ada beberapa kata kunci penting dalam ayat tadi. 1, tentang apa itu sihir. Bagaimana hukum sihir? Apa kaitan antara sihir dengan kekufuran? Lalu kenapa Nabi Sulaiman dituduh mengajarkan sihir, kekufuran? Ceritanya seperti apa? Lalu Harut dan Marut ini sebenarnya siapa? Nanti ada beberapa penjelasan penting dari ayat ini. Tapi inti dari apa yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan masalah sihir ini. Yang pertama, tentang sihir. Sihir itu seakar kata dengan kata sahur. Sihir, sahur. Sahur itu apa Bapak Ibu sekalian? Sahur. Pernah dengar kata sahur? Sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Itu Ramadan ya. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Itu satu akar kata dengan sahur, atau memiliki unsur huruf yang sama dengan kata sahur. Apa persamaan antara sihir dengan sahur? Sahur itu adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau ditanya apa itu sahur? Sahur itu apa sahur? Makan di malam hari ya, benar ya? Di malam hari ketika sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbit fajar. Yang namanya sahur tadi, malam hari itu gelap. Kalau zaman Rasul belum ada listrik, lampu sangat terbatas. Jadi sahur itu adalah makna asalnya sesuatu yang tidak terlihat. Jadi makan di waktu di mana kita tidak bisa melihat. Sahur. Nah, di sini dia kaitan antara kata sahur dengan sihir. Jadi sihir itu sesuatu yang tidak terlihat. Makhufiya sababuhu. Sesuatu yang tidak nampak atau yang tersembunyi sebabnya. Tiba-tiba orang sakit aja, nggak ada sebab, nggak ada apa. Ada orang sehat, seger bugar gitu ya, tiba-tiba sakit parah besoknya atau malamnya. Nah, kena sihir, nggak ketahuan sebabnya apa.
Itu dia makna sihir ya. Ma khufiya sababuhu, yang tersembunyi sebabnya, tahu-tahu terjadi saja. Suami istri tadinya mesra, harmonis, tahu-tahu suaminya jadi pemarah. Tadinya setiap kali pulang dari kerja selalu tersenyum kepada istrinya, dicium istrinya. Nah, setelah kena sihir pelet gitu ya, oleh wanita lain, ketika pulang boro-boro senyum, yang ada tiba-tiba istrinya bingung kok berubah. Nah, itu kena sihir. Nah, itu dia, sihir itu makhluk biasa bapak, sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Nah, itu makna sihir secara bahasa, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kaitan dengan sahur tadi, sesuatu yang tidak terlihat, tidak nampak. Kalau sekarang sih kita sahur lihat, karena udah canggih sekarang ada listrik. Tapi makna asalnya seperti itu. Nah, jadi di akhir lail, karena itu makan tersebut, makan sahur terjadi di akhir malam. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, makna sihir secara syarak, istilah syariat. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa sihir itu ada dua macam. Yang pertama ada dua bagian. Sihir dengan ar-ruqa, dengan jampi-jampi, mantra-mantra. Nah, jadi orang membaca jampi-jampi, mantra-mantra, doa-doa khusus gitu ya, untuk mencelakai seseorang atau untuk tadi menceraikan antara suami dengan istrinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada sihir dengan adwiyah, dengan obat, wa aqaqil ya, obat. Maksudnya gimana sihir dengan obat? Jadi kalau ada orang benci kepada orang lain, lalu dia mau bunuh, nah, dikasih obat tuh orang yang dibencinya itu. Ya mungkin tehnya dikasih racun, tapi tanpa sepengetahuan orang yang mau diracunnya itu. Nah, itu dia menggunakan obat-obatan gitu, sehingga ada pengaruh yang dirasakan oleh orang yang ingin dia sihir itu. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian makna sihir. Makna sihir. Lalu kemudian apa hukum sihir itu? Dilihat dari dua jenis sihir, maka hukumnya menurut penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab sarahnya ini, beliau katakan ada dua. Fasihru qismani, kata beliau. Sihir itu ada dua macam. Yang pertama syirkun, yaitu syirik. Wa huwa al-awwal alladhi yakunu biwasitati syayatin. Yang pertama, sihir dengan mantra-mantra, jampi-jampi dan seterusnya. Dan ini terjadi melalui kekuatan syaitan. Jadi dia berkonspirasi dengan syaitan. Dia baca mantra-mantra, jampi-jampi dan seterusnya, lalu terjadilah kemadharatan yang diinginkan oleh si penyihir itu tadi. Nah, maka seorang penyihir yang berkomplot dengan syaitan, meminta kekuatan atau bantuan dari syaitan, mereka ini syirik. Sementara orang yang melakukan sihirnya dengan obat tadi ya, bi adwiyatin wa aqaqir, itu tidak masuk kategori syirik, tapi udwanun wa fiskun, fasik dia. Permusuhan. Jadi dia mengadakan permusuhan, melakukan suatu perbuatan kefasikan. Kenapa? Karena ya dengan dia memadorot atau mencelakai seseorang dengan obat yang dia pakai itu, kalau tahu orang yang minum teh yang sudah diracun itu siapa pelakunya, tentu akan ada permusuhan. Dan ini tentu kefasikan, karena mencelakai orang lain sesuatu yang dilarang dalam agama Islam, dalam syariat Islam. Kok ada orang tega mencelakai orang lain, nah, maka berarti dia sudah melakukan suatu perbuatan yang fasik. Nah, itu status sihirnya. Syirik yang pertama karena dia
berkonspirasi dengan syaitan. Yang kedua, dianggap itu kefasikan. Nah, ini tentu saja nanti berakibat kepada hukum. Bagaimana kemudian status penyihir itu dalam pandangan syariat Islam? Kalau dia tadi bekerja sama dengan syaitan, berarti dia syirik. Orang syirik berarti yakfur, jadi kafir. Nah, itu yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tadi. Jadi syaitan itulah yang kufur, walakinas syayatina kafaru. Maka siapa saja yang bekerja sama dengan syaitan untuk mengadakan sihir, dia kafir. Dia syirik, dia kafir. Sementara sihir yang menggunakan obat untuk meracun orang lain tadi, nah itu la yakfur, dia tidak kufur, tidak kafir. Tapi dia yang jelas membahayakan orang lain. Nah itu, lalu yang konsekuensi berikutnya, apa hukumannya orang yang melakukan sihir? Kan ada dua jenis sihir tadi. Menggunakan jampi-jampi, mantra-mantra, bekerja sama dengan syaitan, dia menjadi kafir. Dengan menyihir tapi menggunakan obat atau racun begitu. Lalu dia disebut sebagai fasik. Yang pertama, ini menurut penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, penyihir yang bekerja sama dengan syaitan, kalau dia tertangkap, maka dia yuktal, dibunuh. Bi qatli riddatin, karena dia sama kedudukannya dengan orang murtad, keluar dari Islam, kafir. Nah, itu dibunuh. Hatta an yatuba ala al-qauli as-sahih, sehingga dia taubat. Kalau dia taubat, ini berdasarkan pendapat yang sahih, ketika dia ditangkap, dia bertaubat, tidak akan mengulanginya lagi, taubatan nasuha, nah, baru dia tidak dibunuh. Tapi kalau dia tetap bertahan dengan kesyirikannya itu, dengan sihirnya itu, maka dia dibunuh. Nah, lalu bagaimana orang yang melakukan perbuatan sihir tapi dengan menggunakan obat, tidak bekerja sama dengan syaitan gitu ya? Maka orang seperti itu, apa yang dijelaskan dalam bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah juga dibunuh. Cuma bedanya, kalau yang pertama dibunuh karena dia kafir, karena dia syirik dan dia kufur karenanya. Yang kedua ini dibunuh dalam rangka untuk meminimalisir atau mencegah kerusakan yang lebih besar. Jadi kalau dia dibiarkan, nanti tidak akan menyihir lagi, nanti ada korban lagi. Maka orang seperti ini pun dibunuh. Karena nanti ada pada zaman sahabat ya, ada seseorang disihir dengan cara dikasih obat, yaitu istri Nabi Hafsah. Disebutkan ada riwayat Hafsah itu pernah disihir oleh seorang wanita. Ada yang mengatakan budak wanitanya. Lalu ketahuan, nah akhirnya Hafsah menyuruh supaya si penyihirnya itu dibunuh. Fakutilat, akhirnya dia pun dibunuh. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Itu satu ya, masalah sihir yang kita bisa ambil dalam ayat ini. Nah, lalu yang kedua, Nabi Sulaiman oleh orang-orang Yahudi, orang yang sangat gemar belajar tentang sihir. Maka yang pertama-tama belajar sihir itu ya orang-orang Yahudi. Dan mereka senang melakukan praktek-praktek sihir. Nah, mereka mengklaim bahwa ilmu sihir yang mereka dapatkan itu adalah dari ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka dalam ayat tadi jelas dikatakan, wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru. Apa bukti kok mereka menuduh Nabi Sulaiman mengajarkan sihir? Dalam ayat tadi dikatakan,
Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi memang ada ceritanya. Kenapa Nabi Sulaiman itu dituduh sebagai orang yang mengajarkan sihir? Di antara kisah yang menjelaskan soal itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Jadi Nabi Sulaiman itu, ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Sulaiman punya seorang sekretaris namanya Asif. Wa huwa katibu Sulaiman alaihi salam. Nah, si Asif ini wa kana ya'lamul ismal a'zam. Dia karena dekat dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, tahu dia hal-hal penting ya, nama-nama yang agung. Wa kana yaktubu kulla syai'in bi amri Sulaiman. Beliau ini selalu menulis sesuatu yang memang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, suatu ketika Asif ini menguburkan kumpulan tulisannya tadi di bawah kursi kemuliaannya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi ada singgasana kerajaan Nabi Sulaiman. Catatan si Asif tadi, sekretaris ini dikubur. Yadfinuhu bi aw tahta kursi, di bawah kursi yang biasa dipakai duduk oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, oleh syaitan dikeluarkan. Lalu dirubah-rubah oleh mereka. Katakanlah ada satu halaman, beberapa baris gitu ya. Setelah satu baris ditambahi oleh syaitan, jadi katakan fakatabu baina kulli satraini sihran wa kufra. Jadi mereka menulis kata-kata kekufuran dan sihir di antara setiap baris dari catatan Asif tadi. Lalu mereka berkata, wa qalu hadzal ladzi kana Sulaiman ya'malu biha. Inilah yang dilakukan Sulaiman dulu. Maka akhirnya orang-orang jahil, orang-orang awam, mereka mengingkari Sulaiman. Bahkan mencaci maki Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ketika dipahamkan, maka orang-orang jahil ini, jadi ada orang-orang alim, Sulaiman enggak seperti itu. Tapi orang-orang awam, orang jahil tetap mengatakan fa'akfaruhu juhalun nas wasabbuhu falam yazal juhaluhum yusabbuna. Jadi senantiasa orang-orang jahil ini terus, ini Sulaiman enggak benar nih, Sulaiman telah melakukan suatu kekufuran, itu kata mereka. Nah, akhirnya Allah turunkan surah Al-Baqarah 102 ini untuk menegaskan bahwa Nabi Sulaiman tidak kafir. Allah menegaskan, membantah klaim orang-orang Yahudi. Itu satu. Yang kedua, disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, sumbernya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Sulaiman itu punya istri, salah satu istrinya bernama Al-Jaradah. Salah satu nama istrinya Al-Jaradah. Setiap kali Nabiullah Sulaiman mau masuk kamar kecil, Al-Khala, dakhala Al-Khala, beliau punya cincin. Nah, cincinnya itu selalu diserahkan kepada istrinya Al-Jaradah ini. Atau setiap kali Nabiullah Sulaiman mau ketemu dengan istri yang lain, maka cincinnya ini diserahkan kepada istrinya yang bernama Al-Jaradah ini. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman menyerahkan cincinnya kepada istrinya, lalu syaitan datang menyerupai fisik Nabi Sulaiman, lalu meminta cincin itu kepada istrinya. Tentu saja istrinya memberikan cincin tersebut, diberikanlah kepada syaitan yang tadi menyerupai Nabi Sulaiman, dikasihkan. Nah, berhasil si syaitan ini dapat cincin Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Cincin biasa digunakan stempel juga. Jadi kalau nulis kasih stempel cincin itu, berarti resmi ini dari Sulaiman, kan begitu. Nah, ketika Sulaiman keluar untuk meminta, ini Sulaiman asli,
Padahal cincinnya udah diambil oleh setan tadi ya. Nabi Sulaiman keluar minta kepada istrinya yang bernama Al-Jaradah tadi, mana cincinku? Apa kata istrinya? Kadzabta lasta Sulaiman. Kamu bohong, dusta kamu. Kamu bukan Sulaiman. Karena istrinya merasa Sulaiman itu yang pertama. Ini bukan Sulaiman. Nah, fa'arafa Sulaiman annahu bala wabtul yabi. Nabi Sulaiman baru paham. Nah, ini ujian buat beliau. Beliau sedang diuji. Tapi cincinnya sudah kadung dibawa oleh syaitan. Nah, selama syaitan memegang cincin Sulaiman itulah dia menulis sihir-sihir atas nama Sulaiman. Itu si syaitan ini. Lalu setelah mereka tulis, kumpulan tulisan itu diletakkan di bawah tahta kursi Sulaiman, di bawah kursi Sulaiman. Nah, itu ceritanya. Lalu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, diambillah kumpulan tulisan syaitan yang disembunyikan di bawah kursi Sulaiman itu, dan dikatakanlah di hadapan orang banyak, inna makana Sulaiman yaglibun nasa bihadihi al-kutub. Sesungguhnya Nabiullah Sulaiman menguasai kalian ini, ya, orang banyak itu, ya, ini disebabkan karena kitab ini, buku ini. Fabari an-nasu min Sulaiman alaihi salam. Akhirnya orang-orang berlepas diri dari Nabiullah Sulaiman alaihi salam, dan mereka mengkafirkan Nabi Sulaiman. Terus itu berlanjut sampai pada zaman Rasulullah. Jadi apa yang diyakini oleh orang Yahudi, sihir itu ajaran Nabi Sulaiman. Otentik menurut mereka. Padahal itu adalah dari syaitan. Nah, lalu oleh Allah dibantah klaim-klaim orang Yahudi tadi dengan diturunkan surah Al-Baqarah ayat 102 ini. Nah, di mana tadi Allah menegaskan, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Itu bukan Sulaiman. Yang kafir itu syaitan. Nah, untuk membantah klaim dari orang-orang Yahudi yang mereka merasa bahwa sihir itu mereka dapatkan dari ajaran Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, lalu Babil dari Harut wa Marut menurut sebagian tafsir ya. Saya baca juga di tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau kita perhatikan ayatnya, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Kata wa ma unzila, mak di situ adalah harfun nafni. Huruf yang menerangkan sesuatu yang tidak terjadi, menafikan. Jadi dua malaikat itu tidak mengajarkan sihir. Ada yang menafsirkan demikian, kata mak di situ wa ma yu'allimani wa ma unzila 'alal malakain, wa ma unzila 'alal malakain itu, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat. Malaikat siapa? Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, orang-orang Yahudi selalu mengklaim ini diturunkan kepada malaikat Jibril dan Mikail. Itu klaim mereka. Maka dikatakan wa ma unzila 'alal malakain. Sihir itu tidak diturunkan kepada dua malaikat tadi, Jibril dan Mikail, tidak. Tetapi diturunkan kepada siapa? Kepada dua orang laki-laki yang bernama Harut dan Marut. Ada yang mentakwil seperti itu. Jadi Harut Marut itu sesungguhnya adalah dua nama orang, dua nama laki-laki yang mengajarkan sihir. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan ya dia malaikat. Nama malaikat memang yang Allah utus untuk menguji manusia, apakah mereka kufur atau tidak. Dan ketika Harut Marut, ini bagian mentakwil bahwa Harut Marut ini malaikat, tidaklah mereka mengajarkan sihir kepada manusia sebagai fitnah tadi, melainkan pasti mereka akan bilang terlebih dahulu, para takfur, jangan kafir kalian. Jadi dinasihati. Nah, tetapi orang-orang itu mereka justru lebih memilih sihir daripada kitab Allah. Nah, itu cerita tentang Harut Marut yang menurut penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu apa faidah yang kita bisa ambil dari dalil yang pertama? Faidah yang pertama,
sihir itu, setiap sihir itu min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Baik yang diruqa tadi, jampi-jampi, mantra-mantra, maupun dengan obat-obatan tadi, itu sesungguhnya dari godaan syaitan juga. Syaitan kan selalu ingin mencelakakan manusia. Nah, itu innama as-sihr an-nasihra min amali syaitan. Sihir itu dari perbuatan syaitan. Lalu faedah kedua, ayat ini menegaskan bahwa Nabi Sulaiman terbebas dari tuduhan melakukan kesyirikan atau kekufuran. Jadi Allah ingin menegaskan Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Maka tadi katakan wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Faedah ketiga, anna ta'allum as-sihr wa ta'limahu kufrun. Sesungguhnya belajar sihir atau mengajarkan sihir itu kekufuran. Lah, malaikat Harut tadi mengajarkan, nah itu ujian. Makanya dibilang fala takfur. Jadi siapa saja orang yang belajar tentang sihir dan mengajarkan sihir, nah itu termasuk kekufuran. Maka hati-hati Bapak sekalian, jangan terprovokasi ada orang bilang nggak apa-apa kok belajar sihir. Supaya apa? Supaya kita ngerti bagaimana ilmu sihir. Kalau nggak belajar kan nggak ngerti, ya itu bahaya. Nah, nanti jangan-jangan ketika sudah punya ilmu sihir nggak kuat digunakan sama dia. Maka jangan pernah sekali-kali mendekati atau belajar ilmu sihir. Nah, itu ya. Kemudian hadis ini, ayat ini tadi menjelaskan betul memang sihir itu punya pengaruh. Memang jelas ada pengaruhnya. Tapi itu semua tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah. Nah ini, sehebat-hebatnya penyihir, sehebat-hebatnya dukun. Ada dukun gitu ya. Ingin kita datang ke dukun, Pak dukun, ini tolong nih, saya punya masalah. Ini saingan bisnis saya ini, gimana caranya supaya dia hancur bisnisnya, tutup semua tokonya. Tolong habisi Pak dukun. Nah, akhirnya si dukun baca mantra-mantra ya, kerjasama sama syaitan, berhasil. Nah, katakan kita punya saingan bisnis gitu ya, bisnis kita hancur. Lalu ada desas-desus katanya, kamu tuh disihir sama si fulan, tokoh sebelah. Nah, Bapak Ibu dan anak sekalian, kita akui sihir memang ada. Apa yang terjadi pada diri kita, katakanlah bisnis kita hancur tadi, itu bukan karena kehebatan si penyihir tadi. Bukan. Karena itu memang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu gimana cara melawannya? Kembali pada Allah. Iltija ilallahi Azza wa Jalla. Minta bantuan kepada Allah. Ista'in billah. Minta tolong sama Allah. Karena Allah yang mengizinkan itu terjadi, kita minta tolong kepada Allah. Lawannya itu, jangan dilawan lagi pakai sihir. Nah, itu nggak benar tuh. Ada orang melawan sihir dengan sihir. Ya sama-sama syiriknya. Nah, amburadul semua nanti, nggak akan ada yang beres. Nah ini, kadang orang terprovokasi. Gitu. Saya punya teman, dia punya toko di pasar Sepri Beringharjo itu, toko pakaian 2. Lalu lambat laun bisnisnya itu terus turun sampai akhirnya toko yang satu terjual. Wah, dia dengar katanya ada yang pakai sihir, ikut-ikutan pakai sihir, ya, melawan sihir dengan sihir. Apa sihirnya? Dia beli keris, harganya 30 juta, masya Allah. Akhirnya tambah hancur juga. Nah ini jadi bahaya ya. Jangan sampai terprovokasi, karena sesungguhnya pengaruh sihir itu tidaklah ada kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa sihir itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, yang ada justru adalah madarat. Dan sihir itu sangat hina. Sangat hina. Karena apa? Dalam surah Al-Baqarah 102 di akhir ayat Allah Ta'ala mengatakan, ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi sihir itu justru membahayakan mereka dan tidak bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa sihir itu sesuatu yang hina. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain,
terkait pembahasan bab sihir. Jadi baru satu ayat yang kita bahas, surah Al-Baqarah ayat 102. Ini sudah bisa belum? Belum ya? Monggo barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Adakah yang mau ditanyakan? Ada. Oh, ya silakan. Ini ada bahasa jarak jauh tenaga dalam, kalau itu tidak boleh masuk sihir. Ya. Pengobatan jarak jauh pakai tenaga dalam, termasuk minta kirim foto ya, yang sempat itu ditanyakan. Nah, apakah itu termasuk sihir juga? Atau sembuh gitu Pak ya? Nah, iya, itu termasuk sesuatu yang sebaiknya kita hindari. Nah, saya punya kitab judulnya Aksar min mi'ati khata'in lil mu'alijina bil Qur'an wa ilajuha. Ada lebih dari 100 kekeliruan dalam yang dilakukan oleh para praktisi pengobatannya, lil mu'alijin, aksar min mi'ati khata'. Nah, di antara kekeliruan yang disebutkan adalah tadi pengobatan lewat telepon jarak jauh, lewat tenaga dalam, termasuk lewat foto. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Jangan-jangan waktu dari jauh setan nimbrung. Nah, itu diantara ilahnya. Di samping itu, karena memang dulu Nabi kalau mau mengobati atau sahabat mau mengobati, datang menjenguknya, lalu membacakan doa-doa di samping yang sakit itu. Jadi itu caranya. Jadi berobat itu datangkan orang yang mau mengobati, atau kita datang kepada orang yang mau mengobati kita. Ada dua kemungkinan. Itu yang terbaik. Itu yang ditegaskan dalam kitab yang tadi saya sebutkan judulnya itu, yaitu Pak Lukman dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Walaupun ada orang protes, zaman Nabi kan belum ada telepon, zaman Nabi kan belum ada foto. Ya wajar kalau memang betul zaman Nabi nggak ada foto, nggak ada telepon, yang nggak mungkin dilakukan. Kalau dikatakan itu tidak pernah terjadi pada zaman Rasul, ya sangat masuk akal. Itu yang bantah. Nah, sekarang kan canggih, ada telepon ya mungkin saja. Nah, ada yang ngotot gitu ya, mungkin saja kita obati pakai telepon. Walaupun betul memang kita bisa terima kan, sangat rasional bisa. Ada peruqyah dari sana dia baca. Ya, atau hanya yang sakit, Pak ini saya sakit ini itu, oh ya, udah nanti saya doakan. Mungkin kalau itu sih nggak ada masalah ya. Oh baik, sakitnya ini itu, ya insya Allah nanti saya doakan. Bisa nggak mendoakan dari jauh? Bisa saja ya. Saya berdoa, misalnya siapa? Saudara di antara Bapak Ibu ada yang sakit. Saudara tolong doakan. Saya doakan, misalnya. Dari jauh kan? Itu bisa saja dilakukan kalau minta doa. Selama doa-doa yang dibacakan itu dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling utama ya tadi, memang didatangi orang yang sakit. Yaitu Pak Lukman dan Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, saya kira ini apa yang kita bisa bahas. Lalu apa kaitan ayat ini dengan ayat ini tadi menjelaskan bahwa sihir itu kufur. Lalu kaitannya dengan bab tauhid apa? Nah, ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwa sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan kesyirikan. Dan syirik itu yunafi at-tauhid. Dia merusak tauhid kita. Nah, jadi itu relevansi pembahasan tentang sihir dengan masalah tauhid. Orang yang belajar sihir, mengajarkan sihir, itu secara tidak langsung dia merusak tauhidnya dia sendiri. Nah, makanya dibahas dalam bab tauhid, kitab tauhid. Ya, saya kira ini apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.